Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman seperti ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan, sukacita, apapun situasi hidup kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa ada seorang perwira datang mendapatkan Yesus dan memohon, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Sungguh luar biasa iman perwira ini, maka dia dipuji oleh Yesus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak bos, tapi dia merasakan penderitaan orang lain. Dia merasakan penderitaan hambanya yang sakit lumpuh itu. Dia tahu bahwa selama hidupnya hamba itu berbuat baik kepada dia, maka dia tidak pernah melupakan kebaikan hambanya itu. Dia datang dengan rendah hati kepada Yesus, memohon kesembuhan bukan bagi dirinya, tapi bagi hambanya. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Kita juga diajak mempunyai iman dan sikap yang sama. Kita tidak hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tapi kita juga datang kepada Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mungkin saat ini sedang membutuhkan doa-doa dari kita. Maka kita patut mendoakan siapapun yang mungkin saat ini sedang mengalami keterpurukan dalam hidup. Kita mohon dengan rendah hati kepada Tuhan. Dan kita percaya Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu siapa yang memerlukan uluran tangannya. Dan Dia akan membantu mereka semua berkat doa-doa yang kita sampaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku,
Sudahkah Anda berdoa bagi hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu? Berdoa bagi istri, istri berdoa bagi suami, suami berdoa bagi anak-anak, anak-anak berdoa bagi orang tua. Apakah kita saling mendoakan? Karena dengan berbuat demikian, mujizat pasti terjadi dalam setiap pribadi yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mujizat terjadi ketika hamba itu punya iman yang demikian. Maka Yesus berkata tadi, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini belum pernah kujumpai di antara seorang Israel pun. Iman sang perwira sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Apakah kita punya iman yang sama? Setelah itu Yesus juga pergi ke rumah Petrus dan dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dengan kuasanya, Tuhan menyembuhkan setiap orang yang datang berharap kepadanya. Dan ketika orang mengalami penyembuhan dari Tuhan, orang memuliakan Tuhan dalam perkataannya, dalam tindakannya, melalui setiap pelayanan yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Mari kita punya iman seperti perwira, kita juga mau melayani seperti ibu mertua Petrus. Ketika kita diselamatkan, kita juga mau menyelamatkan orang lain, melayani orang lain seperti Tuhan menyelamatkan kita dan melayani kita masing-masing dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang memikul segala dosa-dosa kita. Dialah yang menyembuhkan Anda dan saya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, siapapun yang sedang berharap kepadanya, berharap akan kesembuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan Anda semua berkat darah dan air yang mengalir dari kerahiman Tuhan, Anda boleh memperoleh keselamatan dan kesembuhan hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Iman dari seorang perwira hari ini sungguh menggugah hati saya. Untuk tidak hanya berdoa untuk keselamatan saya sendiri, tapi juga berdoa untuk keselamatan kita semua. Ibu mertua Simon Petrus disembuhkan. Lalu dia melayani penuh dengan sukacita. Sukacita yang kita alami berkat kesembuhan, mujizat yang kita terima, mari kita sampaikan, kita sebarkan bagi orang-orang yang juga membutuhkan mujizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Kerahiman, sudilah Engkau mengampuni segala dosa-dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kelalaian kami. Seperti sabda yang disampaikan kepada Nabi Yeremia, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Terimalah ya Tuhan Yesus, segala sesal dan tobat kami semua, demi kerahiman-Mu yang tanpa batas. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.